2006, mata kuliah ini tuh namanya arsitektur modern. Sedangkan mata kuliah SA1 itu namanya arsitektur pramodern, dan penyebutan ini sebetulnya itu terjadi di hampir beberapa kampus di arsitektur di luar UIN. Jadi rata-rata menyebutnya arsitektur modern dan arsitektur pramodern. Cuman ketika kita menyusun kurikulum, jadi kita pengennya arsitektur sejarah ini bukan cuma dipandang sebagai sumber rujukan, tapi supaya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah yang kita bisa pelajari. Makanya digantilah menjadi namanya SHA Sejarah dan Hikmah. Ada hikmah yang kita pelajari. Nah, di SHA 2 ini kalian belajar tentang arsitektur di era modern. Apa sih Bu yang membedakan era modern dengan era pramodern? Insya Allah kita nanti akan belajar itu pekan depan. Tapi sekarang saya sebutkan dulu kenapa disebut era modern adalah karena di era ini itu ada satu fenomena atau peristiwa besar yang membuat apa ya namanya ya, keadaan dunia itu berubah. Namanya peristiwanya apa? Ada yang tahu? Peristiwa yang menandakan berakhirnya masa pramodern menjadi masa modern. Kira-kira ada peristiwa apa di sini? Ada yang tahu? Revolusi industri. Betul sekali, Fauzan ya. Revolusi industri yang paling menonjol. Jadi ada industrialisasi yang muncul sehingga memunculkan satu peristiwa perubahan paradigma atau worldview secara besar-besaran. Orang yang awalnya mengerjakan semua secara manual sekarang menjadi mesin, dan ini ngefek semua ke setiap lini kehidupan. Maka disebutlah ada era namanya era modern, dan kita akan belajar arsitektur ini adalah era setelah terjadinya revolusi industri. Meskipun demikian, ada peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebetulnya selain revolusi industri, yaitu revolusi Perancis, ada revolusi Inggris, ada banyak lah yang membuat orang itu secara global dia berubah. Oke, di mata kuliah ini ada beberapa capaian pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan. Ini mungkin selaras dengan ketika kita mempelajari banyak kebudayaan nanti di sini. Jadi ada kebudayaan barat dan ada kebudayaan timur kalau kita klasifikasikan secara umum. Kemudian yang kedua ada keterampilan umum, yaitu mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan untuk menjamin kesahihan. Intinya kalian nanti di mata kuliah ini tuh diajarkan kita belajar sejarah, tapi juga kita mereview sejarah tersebut. Kemudian ada keterampilan khusus, yaitu mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil refleksi pembelajaran arsitektur modern dan postmodern baik secara manual maupun digital. Jadi nanti kalian akan ada beberapa tugas yang menuntut kalian untuk mengungkapkan pemikiran kalian dari hasil yang sudah dipelajari. Kemudian dari segi pengetahuan, kalian diharapkan mampu memahami konsep teoritis dan nilai-nilai Islam dalam berarsitektur secara umum. Jadi tetap meskipun kita nanti membahasnya peradaban barat, worldview yang kita gunakan adalah peradaban atau worldview Islami. Kemudian ada mampu memahami prinsip dan teori sejarah arsitektur secara umum, khususnya arsitektur modern dan arsitektur postmodern. Oke. Kemudian langsung saja masuk, kita masuk capaian mata kuliah pembelajaran mata kuliah. Jadi ada 5 yang diharapkan nanti kalian kuasai ketika kalian selesai belajar SHA 2. Yang pertama, kalian mampu memahami dimensi ekonomi, sosiopolitis, teknologi dalam teknologi pasca revolusi industri. Kemudian mampu membedakan prinsip arsitektur klasik, arsitektur modern, dan arsitektur postmodern. Kemudian mampu menjelaskan karakter arsitektur modern dan postmodern berdasarkan karakter arsitek utama ditinjau dari pandangan hidup dan latar belakang. Kemudian ada MDA 4 itu mampu menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dan merefleksikannya atau menggali hikmah dengan sejarah perkembangan arsitektur yang terjadi. Yang kelima adalah mampu menerapkan hikmah dan nilai dalam perancangan arsitektur kontemporer. Dan beberapa capaian pembelajaran mata kuliah ini itu dijabarkan atau di breakdown secara
beberapa poin, dalam beberapa poin, yaitu ada beberapa 11 materi pembahasan yang akan kalian pelajari. Yang pertama, kalian akan belajar tentang sejarah umum perkembangan arsitektur Indonesia dan dunia. Kemudian kalian akan mempelajari tentang latar belakang sosial, budaya, politik, dan berbagai aspek non-fisik yang membentuk wujud fisik arsitektur. Kemudian kalian akan belajar tentang latar belakang lahirnya arsitektur modern, belajar juga tentang prinsip-prinsip dasar arsitektur modern, kemudian belajar juga tentang tokoh-tokoh kunci dan ideologi arsitektur modern, kemudian belajar tentang krisis dalam arsitektur modern yang memicu lahirnya postmodern, kemudian belajar tentang latar belakang lahirnya postmodern, ada prinsip-prinsip dasar arsitektur postmodern, ada tokoh kunci, dan kalian juga belajar tentang bagaimana sih arsitektur Indonesia di era modern dan postmodern. Era modern ini sekitar tahun 1950-an, sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Jadi nanti kalian akan belajar tentang isu-isu kontemporer saat ini, juga isu-isu kolonialisme di masa lalu. Ini ada beberapa referensi yang bisa kalian rujuk. Silakan dibaca sendiri ya. Ada beberapa buku yang cukup baru dan ada banyak jurnal. Kemudian media pembelajarannya kita pakai e-learning ya. Mungkin tapi untuk beberapa kasus saya akan buka Google Classroom karena khawatir e-learning itu suka down tiba-tiba. Jadi untuk pengumpulan biasanya kalau pengumpulan penting saya buka Google Classroom. Tapi untuk kuis-kuis tetap basisnya e-learning, dan seperti biasa kuis ini ada waktunya ya. Jadi saya tidak menerima alasan, Bu, saya mau ngikutin kuis tapi nggak bisa. Biasanya nih kalau saya, terutama nanti yang untuk pembagian materi saya di postmodern, insya Allah selama 4 atau 5 kali pertemuan saya akan kuis secara beruntun. Dan kuis kedua tidak bisa diikuti ketika kalian tidak mengikuti kuis pertama. Begitu juga kuis ketiga tidak bisa diikuti kalau kalian tidak lulus kuis kedua. Jadi saya harap kalian tetap memperhatikan dan menyelesaikan dengan baik kuis tersebut. Dan setiap kuis itu masing-masing ada bobot penilaiannya. Jadi setiap minggu itu ada 2,5%. Ini tujuan kami adalah dulu ketika offline kami tidak ada seperti ini. Cuman untuk kita mengevaluasi atau mengukur apakah kita berhasil mengajar atau memahamkan mahasiswa, jadi akhirnya terpaksa kita membuat bobot penilaian setiap minggu. Diukur dari mana? Diukur dari mahasiswa bisa menyelesaikan kuis dengan minimal nilai 70. Untuk pertemuan minggu ke-1 sampai minggu ke-9 saya rasa tidak ada linearitas. Misalnya minggu kedua boleh saya ikuti, ketika saya lulus minggu ke-1 tidak. Tapi sepertinya mungkin mulai di bagian saya ngajar di postmodern. Jadi itu akan beruntun kuis, yang kuis itu bisa kalian ikuti ketika kalian bisa lolos atau nilai kalian minimal 70 di kuis sebelumnya. Dampak baiknya adalah nanti akan ada UTS dan UAS. Yang UTS dan UAS ini adalah dari kuis tersebut. Jadi barang siapa yang kuisnya bagus setiap minggu, otomatis UTS UAS-nya akan bagus. Jadi SH ini akan kita permudah aja, selama kalian juga mempermudah kami untuk memahamkan ilmu yang kami sampaikan kepada kalian. Kuisnya saya yakin tidak akan susah selama kalian mempelajari secara utuh si materi yang kami sampaikan. Karena ada beberapa kasus kemarin sempat kita rapatkan, jadi mahasiswa itu kadang dibuka aja, materinya dibuka, habis itu dilihat PPT-nya, habis itu selesai. Jadi akhirnya ada beberapa dosen itu yang ketika mahasiswa cuma login di e-learning itu menit pertama dan menit terakhir itu dihitung tidak masuk kuliah. Tapi untuk saya mungkin tidak, lebih enaknya evaluasinya intinya saya buat kuis, yang kuis itu didapat dari mendengar materi yang saya sampaikan. Itu untuk saya ya, tapi untuk beberapa dosen pengampu yang lain dengan metode yang lain. Sampai sini ada pertanyaan, Mas-mas dan Mbak-mbak sekalian? Tidak ada? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya jelaskan dulu pertemuan minggu per minggu, sepertinya nggak usah detail ya. Intinya ada materi yang tadi, ada 11 materi. Minggu hari ini kita hanya akan brainstorm sedikit dan ada kuis senang-senang di e-learning yang sudah saya siapkan dan kita evaluasi lah untuk mengetahui sejauh mana kalian paham materi SHA 1 sebelumnya.
Kemudian di minggu kedua ada kita belajar latar belakang arsitektur modern. Jadi minggu kedua sampai minggu ke-6. Oke, minggu ke-6 itu kalian akan belajar arsitektur modern. Di setiap minggu akan ada evaluasi yang tadi saya jelaskan, apakah itu berupa kuis, sketchnoting, atau menjawab soal. Nah, tapi di minggu ke-6 ini akan turun tugas kecil pertama. Apakah tugasnya? Tugasnya yaitu setelah kalian mendapat materi arsitektur modern, kalian membuat analisis objek arsitektur modern. Jadi pilih satu objek arsitektur modern. Misalnya, Bu, saya mau meneliti karyanya Frank Lloyd Wright yang Falling Water. Udah pada tahu belum Falling Water-nya? Tahu ya, misalnya di situ, Bu, saya mau analisis prinsipnya, di mana diterapkan misalnya fungsionalisme, dianalisis. Kemudian analisisnya dibentuknya seperti apa, ini tugas individu dan dikerjakan secara digital. Enteng kan? Digital, jadi kalau digital mungkin yang males nulis bisa langsung ngetik, di copy paste gitu. Gambar juga nggak usah gambar, tinggal dimasukkan. Enteng. Nah, ini dikumpulkan ketika UTS. UTS-nya kapan? UTS-nya itu di minggu ke-9. Nah, di minggu ke-9, di minggu ke-6 ini, tugas kecil ini presentasinya cukup besar, yaitu 12,5. Jadi dikerjakanlah dengan maksimal dan insya Allah tidak berat ya, karena hanya digital dan analisis. Lembarnya berapa? Nanti akan ada teknis tugasnya ketika minggu ke-6 itu. Oke, kemudian masuk minggu ke-7 dan minggu ke-8 kalian akan belajar arsitektur modern tapi di Indonesia. Gimana sih perkembangan arsitektur modern di Indonesia? Ini tuh dimulai era kolonial. Kalau kalian nanti ke Malang atau yang rumahnya Malang, itu ada satu kawasan namanya Jalan Ijen yang menjadi area konservasi Kota Malang. Jadi itu rumah-rumah Belanda yang masih dilestarikan. Nanti kalian bisa lihat seperti apa sih tipologi bangunannya. Kemudian selain kolonial, nanti juga akan belajar arsitektur modern di era setelah kemerdekaan. Misalnya nih, kalau era kemerdekaan, setelah kemerdekaan itu arsitektur Masjid Istiqlal. Itu seperti apa? Arsitektur Monas misalnya. Itu akan belajar di sini. Kemudian minggu ke-9 ada UTS, dan UTS-nya adalah kuis pilihan ganda. Jadi tenang, nggak usah nulis, nggak usah nyatet, tinggal klik aja. Kalau yang hokinya bagus boleh ngitung kancing, A, B, C boleh. Selama hokinya bagus. Dan hoki bagus sebetulnya nggak perlu, karena selama kalian ngikutin kuis, dari minggu 1 sampai minggu 8, insya Allah aman lah. Karena biasanya kuisnya akan saya ulang dari kuis ke-1 sampai kuis ke-8. Kemudian ada ujian online, itu waktunya kami tentukan sesuai jam perkuliahan dan ada batas waktu. Jadi nggak ada kemungkinan nyontek sana-sini. Biasanya waktunya singkat lah seperti biasanya, gitulah di SA1. Kemudian selain ujian online juga ada pengumpulan tugas kecil di awal perkuliahan. Jadi misalnya kita kuliah jam 10.15 sudah saya tutup. Dan tidak akan menerima dengan alasan apapun. Ini sudah saya jelaskan. Otomatis nanti di minggu ke-6 ketika turun tugas sudah ancang-ancang mau mengumpulkan ya, dan biasanya akan sudah dibuka pengumpulannya di minggu ke-6 ini. Jadi tidak menerima tugas yang terlambat dengan alasan apapun. Next, masuk minggu ke-10 sampai minggu ke-14. Oke, minggu ke-13 maaf. Minggu ke-13 kalian akan belajar tentang arsitektur postmodern. Dan di sini akan turun tugas kecil kedua, di samping evaluasi mingguan berupa kuis. Tugasnya adalah membuat refleksi arsitektur. Di tahun lalu itu saya buat refleksi dari sebuah lagu. Lagunya itu cerita tentang, ada yang tahu lagunya Shallow-nya Lady Gaga? Nah, itu jadi buat refleksi dari situ, tapi dikorelasikan sama arsitektur modern sama postmodern. Kita merefleksikan dari lagu itu. Kreatif-kreatif anak-anak tahun lalu ada yang buat video reaction di YouTube, ada yang buat puisi, ada yang dia nyanyi, refleksinya dia nyanyi buat lagu Shallow versi dia. Asik-asik sih. Jadi nanti nggak tahu ini seperti apa, saya lagi cari yang baru supaya nggak dari Shallow lagi, tapi kalau terpaksa ya udah pakai Shallow. Jadi formatnya
bentuknya podcast, bisa video. Yang tahun lalu itu banyakan podcast. Jadi bakat-bakat di luar arsitektur itu pada muncul. Ada yang bakat nyanyi. Oh, ternyata bisa nyanyi ya. Bakat menciptakan lagu. Ada yang bakat buat puisi, ya itulah muncullah di sini. Jadi ini buat refleksi tugasnya, kemudian dikumpulkannya ketika, kapan ini dikumpulkannya? Belum ada. Oh, ini deh, dikumpulkan di minggu depannya. Jadi waktunya cuma 1 minggu, tapi kalau kalian mau nyicil-nyicil itu mungkin nanti boleh ketika sudah dapat materi postmodern. Ini cukup asik lah tugasnya, jadi nggak nulis. Silakan dikeluarkan saya itu mungkin. Bu, boleh nggak refleksinya dalam bentuk TikTok? Boleh nggak ya? Karena sekarang kan TikTok itu hype banget tuh. Boleh deh. Tapi ya nanti deh kita pikir lah. Intinya ini semua platform media sosial boleh digunakan sekreatif mungkin. Kemudian ada minggu ke-14, itu kalian akan belajar postmodern di Indonesia. Nah, di sini akan turun tugas besar. Tugas besar ini akan dikumpulkan ketika UAS. Apa itu tugasnya? Tugasnya sama kayak tugas besar SHA 1 dulu. Membuat sketchnoting, analisis objek arsitektur kontemporer tapi. Jadi misalnya nih saya analisis objeknya Ridwan Kamil yang Masjid Al-Irsyad di Bandung dari pendekatan arsitektur modern. Nah, itu buatnya sketchnoting. Sketchnotingnya kalau bisa lebih keren dari yang SH1 ya. Kan ini sudah advance kalian. Ya, dikumpulkannya ketika UAS. Oh maaf ini salah, jadi cuma nggak ada presentasi. Oke, kemudian di minggu ke-15 akan ada materi isu-isu kontemporer lah. Yang kalian akan belajar misalnya sekarang itu ada loh pendekatan arsitektur itu yang kita itu nggak perlu gambar, cuman masukkan angka-angka, namanya parametrik. Jadi kita tinggal masukkan angka di software, terus kita bisa muncul objek desainnya. Itu kita akan belajar di sini, isu-isu terkini. Dan terakhir akan ada UAS, UAS-nya sama, ada ujian online tertulis, ujian online dan kuis. Kalau sepertinya soalnya akan ada 100 soal, pilihan ganda. Nggak susah, kalau nggak males mikir tinggal ngeklik aja, tergantung hoki. Jadi untuk dapat hoki malamnya sholat tahajud, ya Allah gitu. Nanti pas hitung kancing biar pas, ya. Oke deh, udah 16 kali pertemuan. Sampai sini ada pertanyaan terkait penugasan dan materi yang akan disampaikan selama 1 semester. Jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Ini mau istirahat dulu olahraga. Ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Kania Febiosa RH. Untuk materinya itu Saya, dari Bu, izin video bertanya, YouTube Bu. gitu, Bu ya? Kayak SHA kemarin. Ya, jadi metodenya sama kayak SHA kemarin, kita asinkronus. Karena tadi pertimbangannya kalau sinkronus ini ketemu langsung gini loh. Itu pasti ngantuk kalian, terus bosen lihat wajah saya kan tidak cukup eye-catching. Jadi asinkronus aja ya, asinkronus nanti tinggal melihat materi, kemudian dilakukan evaluasi di akhir. Dan evaluasinya biasanya waktunya bukan dikumpulkan minggu depan ya, di saat perkuliahan itu juga. Jadi lihat YouTube, lihat video seperti tahun kemarin. Gitu, Mbak. Mbak siapa tadi namanya? Siapa namanya? Nggak muncul deh. Febi deh pokoknya. Ya, yang kedua ada pertanyaan? Siapa tadi yang izin bertanya? Saya, Bu. Ya. Kuis ya, itu setiap kuis berapa kali kesempatan, Bu? Berapa ya? 1 ya? 2. 2. Bu. Kita aja dikasih 2 kesempatan. Sama pacar aja dikasih cuma 1. Kamu ketahuan selingkuh langsung diputus. 1 apa 2? 2. 2, Bu. 2 tapi waktunya dikit aja nanti. 2 insya Allah ya. Nggak susah-susah. Apalagi pertanyaan? Sudah? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, hari ini sebetulnya saya mau jelaskan tentang perkembangan arsitektur secara umum. Tapi nggak jadi. Kita kuis aja deh, nanti baru kita diskusi. Silakan buka e-learning masing-masing.
Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Yang sudah buka e-learning silakan klik jempol di Zoom-nya masing-masing. Saya mau detect.